Salam tutor, perkenalkan nama saya Sumario dengan NIM 05628371 dari Prodi S1 untuk UPBJJ Jakarta. Mengenai tugas 1 untuk basis data ya, tugas 1 ya untuk pembelajaran basis data. Nantinya akan saya memakai Draw.io ya. Saya akan share terlebih dahulu Draw.io-nya. Oke. Nah, untuk Draw.io ya mengenai tugas 1 di sini diminta untuk membuat sebuah entity relationship diagram ya. Nah, tahapannya apa aja berdasarkan contoh kasus. Di sini saya akan membuat entity ya untuk mahasiswa. Kemudian saya juga akan membuat entity untuk dosen. Kemudian di sini saya akan membuat entity untuk mahasiswa mata kuliah. Kemudian mata kuliahnya sendiri. Sama dosen mata kuliah. Oke. Kalau kita lihat dari soal ya, jadi pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Oke, jadi di sini mahasiswa kita bisa hubungkan dengan entity relationship, yaitu one to many ya. Jadi ini one to many, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah ya. Kemudian mahasiswa ini nanti saya kasih atribut ya. Jadi di sini ada ID mahasiswa. Ini nanti berperan sebagai primary key. Kemudian di sini ada contohnya, misalkan nama mahasiswa ya. Kemudian misalkan email ya, email mahasiswa. Oke. Atribut ini akan saya sambungkan ke sini ya. Oke, kemudian di mata kuliahnya ya, di sini ada ID mahasiswa yang berperan sebagai foreign key. Kemudian di sini ada ID mata kuliah, ID mata kuliah. Di sini juga berperan sebagai foreign key. Kemudian dari master data mata kuliah kita akan tambahkan many to one ya. Jadi ini kebalikannya, many to one, many to many, one to many, sorry, one to many. Oke, one to many, berarti ini many to one, berarti di sini many to one. Oke, kemudian itu ya. Kemudian di mata kuliahnya sendiri ya, di sini ada ID mata kuliah. Ini berperan sebagai private key di table mata kuliah. Ini saya turunin terlebih dahulu ya. Kemudian nama mata kuliahnya apa ya. Jadi di sini
nama mata kuliah. Oke, ini sebagai atribut, tidak perlu ini. Oke. Sorry. Ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini oke. Nah, ini kita mempunyai 3 tabel ya. Jadi satu mahasiswa ini ada tabel relationship-nya, jadi one to many ya. Jadi satu mahasiswa relasi bisa ke banyak, mengambil banyak mata kuliah ya. Kemudian satu mata kuliah ya, ini one to many, jadi satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, kemudian jika kita lihat dari contoh kasusnya, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi sebenarnya dan contoh kasus ini satu dosen itu sebenarnya bisa mengajar kepada banyak mahasiswa. Ya, kemudian satu dosen itu bisa mengambil satu mata kuliah. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa ngasih relationship, yaitu satu dosen ya, berarti sama. Di sini adalah many to one ya. Jadi sorry, kebalik nih. Sorry, ininya kebalik. Ininya adalah kita ambil ulang aja. One to many. Di sininya one, di sininya many ya. Jadi tadi satu dosen bisa mengajarkan banyak mata kuliah ya. Kemudian dari mata kuliah ini kita hubungkan ya. Ini mungkin saya taruh di sini ya, biar gampang. Ini ke sini. Nah, kemudian dari sini mungkin saya kasih atributnya dulu ya. Jadi di sini mungkin ada namanya ID dosen, kemudian di sini ada ID dosen, kemudian di sini juga kita bisa kasih nama dosen ya. Nama dosen, di sini ID dosen kita bisa buat dia sebagai primary key. Oke, ini saya hubungkan dulu ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Nah, kemudian dari dosen mata kuliah ya, ini saya bisa buat dia ID mata kuliah ya, ID mata kuliah, dan ini berlaku untuk foreign key ya. Kemudian di sini bisa kita pakai ID dosen ya, ID dosen berlaku foreign key. Nah, kemudian dosen terhubung ke master data mata kuliah. Ini kita bisa pakai one to many ya. Oke. Jadi jika kita lihat ya, ini adalah entity relationship dari contoh kasus. Dapat saya jelaskan bahwa satu mahasiswa ya, dia mempunyai primary key yaitu ID mahasiswa, dan di sini atributnya sebagai contoh ya, saya kasih nama mahasiswa, email, kemudian bisa tanggal lahir dan lain-lain ya. Kemudian satu tabel mahasiswa ini
memiliki relationship one to many terhadap penghubung dari tabel mahasiswa mata kuliah. Jadi kalau kita lihat dari tabel mahasiswa mata kuliah, ini kita mempunyai ID mahasiswa yang mereferensikan dari tabel mahasiswa sebagai foreign key, kemudian ID mata kuliah yang mereferensikan nantinya dari tabel mata kuliah. Nah, biasanya dua foreign key ini kita namakan biasanya composite primary key ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tabel mahasiswa mata kuliah, itu terhubung ya many to one ke mata kuliah ya. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa memiliki atau diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, di mata kuliahnya sendiri kita bisa buat atributnya ya, yaitu ID mata kuliah sebagai primary key, kemudian contohnya nama mata kuliah. Nah, untuk dosennya sendiri ya, kita punya table dosen sama table relationship namanya table dosen mata kuliah. Jadi kalau kita lihat dari sini satu dosen itu bisa mengajarkan ya ke banyak dosen mata kuliah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini terhubung ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di tabel dosen itu ada ID dosen primary key, kemudian tabel dosen mata kuliah, di sini ada ID mata kuliah ya yang mewakilkan dari tabel mata kuliah sebagai foreign key, kemudian ID dosen yang diambil dari tabel dosen sebagai foreign key, dan ini sama ya dengan yang tabel di atas sebagai composite primary key. Jadi satu dosen itu bisa mengajarkan banyak mata kuliah ke banyak mahasiswa. Jadi contohnya seperti ini ya dalam contoh kasus diagram. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai contoh kasusnya. Terima kasih. Jika ada inputan ataupun koreksi, mohon diinfokan kembali. Salam UT. Terima kasih.